Halo Aries, sehat aja semuanya ya. Ketemu lagi dengan aku di sini. Kita ngebahas lagi tentang energi percintaan kamu kali ini untuk bulan Juli ya. Aku mulainya udah rada telat jadwal aku untuk bulan Juni, Juli, bahkan mungkin sampai Agustus nanti. Tapi aku akan coba tetap ngebacain setiap zodiak dari kamu. Oke. Okay? Aries, mulai bulan Juli ini aku mau ngebacainnya tuh per sign ya. Jadi misalnya ini kan kamu kan masuknya fire sign, jadi aku akan mulai dari fire sign dulu ya. Untuk sekarang ada Aries, nanti video berikutnya atau ada Leo, berikutnya lagi ada Sagittarius. Nah, berganti-ganti dengan sign yang lain, oke? Okay? Nah, jadi kalau misalnya kalian kebetulan sign-nya masih dalam fire sign juga, ya nggak lama lah kalian akan dapatkan yang Leo dan Sagittarius gitu ya. Nah, Aries, sebelum aku mulai, selalu aku pengen ingetin bahwa semua bacaan ini sifatnya general, sifatnya umum, jadi bisa cocok, bisa enggak untuk kamu ya. Bisa jadi ini adalah bacaan memang untuk kamu, bisa juga mungkin kebolak-balik dengan pasangan kamu ya, atau orang yang sedang kamu fokuskan. Kalau memang nggak cocok, kalian bisa cek di rising kalian, moon kalian, atau Venus kalian, atau mungkin bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih pas buat kamu. Oke, Aries, kita mulai ya. Di sini ada let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Ini jelas ya, nggak buram kan ya? Nah, nih ya, oke. Jadi kalau ngelihat ini, yang bisa aku sampaikan di sini bahwa sepertinya ada isu, ada ada isu di dalam hubungan kalian yang mungkin belum bisa diselesaikan. Ya, ada suatu keadaan yang mungkin kamu coba untuk kendalikan atau kamu coba mengendalikan dia atau pasangan kamu. Jadi bisa juga sebaliknya ya gitu. Dia berusaha untuk mengendalikan situasi, berusaha untuk mengendalikan kamu. Gitu. Yang perlu kita ingat ya bahwa saat kita mencoba mengendalikan sesuatu, seringkali yang kita dapatkan itu justru adalah suatu rasa frustasi atau mungkin resah, gelisah gitu. Makanya di sini kartunya bicaranya allow the situation to unfold naturally. Jadi biarkan semuanya terungkap secara natural, secara alami ya. Bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin kamu udah bisa mengira-ngira nih, tapi belum bisa kamu buktikan kebenarannya. Ya. Dan di bottomnya sini juga ada Seven of Swords ya. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang terjadi di belakang kita, di belakang kamu maksudnya gitu. Sesuatu yang menurut kamu ini mencurigakan. Mungkin kamu udah berusaha juga untuk mengkonfirmasi tentang hal ini ke dia, ke pasangan kamu. Tapi yang kamu dapatkan itu malah mungkin suatu pembelaan atas diri dia bahwa gak mungkin lah dia melakukan sesuatu yang kamu curigakan itu gitu. Jadi kalau kamu mungkin mencurigai dia sedang main hati atau apapun itulah gitu ya, dan kamu konfirmasikan ke dia, ya bisa saja dia bilang ya enggak kok gitu. Kamu tuh satu-satunya kok di hatiku gitu ya. Ya jadi dia tuh memberikan pengakuan yang yang menyenangkan hati kamu sebenarnya gitu. Tapi kamu tahu itu tuh sepertinya nggak benar gitu. Itu tuh sepertinya bukan sesuatu kebenaran gitu. Yang apa yang dia ucapkan itu sepertinya bukan suatu kebenaran gitu ya. Nah, di lubuk hati kamu yang terdalam tuh kamu tetap saja merasa ini nih ada yang nggak beres loh gitu ya. Inilah yang kamu coba kendalikan, inilah yang kamu sedang coba untuk cari tahu gitu ya. Ada Page of Swords, jadi aku rasa mungkin kamu udah cukup lama ya untuk mencari tahu kebenaran tentang dia ini. Kemungkinan ada gosip juga yang mungkin kamu dengar dari luar sana. Jadi untuk beberapa dari kamu mungkin udah coba untuk menanyakan langsung ya ke yang bersangkutan seperti yang aku jelasin tadi. Berusaha mencari tahu secara detail dari mulut dia juga sendiri, bahkan mencari tahu di luar sana seperti mata-mata gitu kan. Cari tahu ke sana ke sini, cari tahu kebenarannya gitu. Apapun itu yang kamu lakukan, tujuan kamu tuh
yang aku lihat di sini tuh ingin mengetahui suatu kebenaran. Dan kalau aku lihat di sini ya mungkin kamu udah berjuang terlalu keras ini untuk hubungan kalian ya. Dalam arti kata mungkin kamu melakukan apapun yang kamu bisa untuk membuat pasangan kamu ini puas, membuat pasangan kamu ini bahagia. Makanya begitu ada suatu berita di luar sana, kamu mencoba mencari tahu ada apa sih ini sebenarnya gitu. Toh segalanya sudah kamu lakukan, kurang apa lagi sih gitu. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu di antara kalian ya. Atau bisa jadi juga dengan adanya isu tadi, kamu berusaha keras untuk mencari penyelesaiannya. Ada keresahan sih ya yang aku rasain. Jadi dengan adanya masalah, aku nggak tahu persis masalahnya apa ya. Dalam hubungan percintaan itu kan masalah sebenarnya kompleks ya, bukan cuma sekedar permasalahan, oh dia selingkuh, dia tidak setia, bukan cuma itu. Kalau kita urai satu persatu itu panjang banget sebenarnya gitu ya. Nah, jadi aku nggak tahu persis masalah kalian itu apa, cuma aku bisa merasakan bahwa ada masalah yang sedang kamu hadapi gitu tentang hubungan kalian ini. Dan ini bikin kamu resah. Ada kekhawatiran juga di dalam diri kamu tentang penilaian orang lain tentang kamu atau tentang hubungan kalian. Sebenarnya kalau ngelihat Four of Wands ya, dan di sini ada The Empress ya. Sebenarnya kalau ngelihat dua kartu ini ya, hubungan kalian ini mungkin selama ini stabil sih, stabil aja. Dan ikatannya juga lumayan kuat ya. Sebagian dari kamu mungkin udah ada yang terikat di pernikahan ya, dalam status pernikahan. Kalaupun belum menikah, ini hubungan kalian ini sebenarnya bukan hubungan yang ecek-ecek gitu ya. Jadi besar kemungkinan keluarga juga mungkin sudah saling kenal gitu. Jadi sebenarnya ini hubungan yang cukup serius. Karena itu apapun penyelesaian yang sedang kamu upayakan itu kamu mempertimbangkan juga gitu dari sisi pihak keluarga. Gitu. Kamu pikirkan juga gitu dari pihak keluarga kamu seperti apa gitu dalam menghadapi penyelesaian yang kamu putuskan ini gitu. Dan dengan adanya permasalahan di hubungan kalian ini ya secara emosional itu lagi roller coaster banget ya. Tahu kan ya gimana gimana rasanya naik roller coaster. Saat terbolak-balik itu kan rasanya pengen teriak sekencang-kencangnya. Jadi jantung kita tuh kayak mau keluar dari tempatnya. Nggak stabil lah intinya. Jadi secara stabilitas sebenarnya emosional kamu tuh lagi terganggu. Itu. Dan ada juga yang ngerasa diabaikan mungkin ya oleh orang-orang yang terlibat gitu ya. Dalam hal ini pasangan kamu mungkin mengabaikan kamu. Udah tahu ada masalah tapi dari pihak dia kayak yang nggak peduli gitu. Mungkin seperti itu yang kamu rasakan tentang pasangan kamu. Dan ini bikin kamu mikir ulang tentang hubungan kalian gitu. Benarkah dia yang bisa bikin kamu bahagia? Ya. Benarkah hubungan ini bisa langgeng sampai nantinya? Bisakah permasalahan yang ada ini diselesaikan? Bisakah hubungan ini diteruskan gitu? Kamu tenggelam dalam angan-angan kamu tentang hubungan kalian ini. Banyak harapan yang kamu taruh di hubungan ini sebenarnya. Tapi semuanya hanya imajinasi. Permasalahan yang sebenarnya itu belum terselesaikan. Belum ada jalan keluarnya. Di sini ada Seven of Cups. Ya. Banyak yang menghabiskan waktu hanya dengan melamun daripada mengambil suatu langkah nyata. Jadi aku rasa rasa mengabaikan yang aku rasakan di sini juga bisa juga ini dari diri kamu sendiri. Kamu mengabaikan masalah yang ada. Kamu cenderung untuk lebih banyak melamun daripada melakukan suatu tindakan nyata. Itu bisa aja gitu ya. Kamu tahu ini sakit. Ya, di sini ada Seven of Swords. Jadi kamu tahu kebenaran yang sebenarnya itu menyakitkan kamu. Kamu ngerasa ditusuk dari belakang. Kebenaran yang kamu coba ungkap itu pada akhirnya terungkap dan itu nyakitin kamu. Kamu pengen keluar dari situasi ini. Ngerasa gak sanggup untuk ngejalanin lagi hubungan yang ada. Ada suatu kebutuhan untuk bisa mengawali yang baru, apapun itu bentuknya. Ya.
Terkadang ada rasa gak berguna, sia-sia dengan semua yang sudah dilakukan, sia-sia dengan semua yang sudah kamu perjuangkan. Kamu pengen mengakhiri kegelapan yang ada, dan kamu tahu satu-satunya cara untuk keluar adalah berjalan terus. Tahu kamu tuh. Tapi ya itu, hanya di angan-angan doang gitu loh. Kamu tahu cara kamu untuk keluar dari masalah, ya kamu harus benar-benar mengambil satu tindakan. Tapi itu hanya angan-angan, belum kamu laksanakan. Belum kamu lakukan suatu perubahan apapun gitu loh. Ya, aku lihat kamu di sini malah lebih meratapi gitu, meratapi nasib kamu, meratapi apa yang terjadi sama kamu, tapi nggak mau mengambil suatu langkah untuk bisa berubah. Frustasi, ini yang aku rasakan dari kartu ini. Jadi ada kebingungan tentang langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Keinginan di antara kalian berdua kemungkinan besar semakin menghilang, semakin berkurang. Dan aku rasa kebingungan ini bukan cuma milik kamu loh, tapi milik dia juga, milik pasangan kamu ini gitu. Jadi kalian tuh sama-sama bingung, harus bagaimana ini selanjutnya. Kalau ngelihat Four of Wands tadi ya, di mana sepertinya ikatan kalian satu sama lain dengan keluarga itu lumayan kuat gitu ya. Bisa dipahami ya, kebingungan kalian. Banyak pertimbangan, banyak pihak yang kalian pikirkan. Jadi kekhawatiran bagaimana pandangan keluarga besar terhadap kalian itu juga mempengaruhi. Pandangan orang-orang di sekitar kalian itu juga kalian pikirkan. Ya. Nih, tadi kan ada Ten of Wands ya. Dimana kalian memikirkan bagaimana pandangan orang lain kepada kalian. Ya. Jadi ini juga yang mungkin menjadi pertimbangan kalian untuk mengambil suatu langkah berikutnya. Aku nggak mau bilang bahwa kemungkinan ada pengkhianatan ya. Aku nggak mau bicara seperti itu. Ya, masalah dalam percintaan itu seperti aku singgung tadi sedikit di awal, bahwa itu bukan cuma sekedar selingkuh atau tidak selingkuh ya. Jadi masalah dalam percintaan itu tuh sebenarnya bukan cuma sekedar selingkuh atau tidak selingkuh, setia atau tidak setia, bukan cuma itu. Kompleks sebenarnya ya. Satu persatu kalau diurai itu bisa panjang sebenarnya ini uraiannya. Jadi masing-masing pasangan tuh pasti punya permasalahan yang nggak sama persis ya gitu. Bisa dari keuangan yang merembet ke kestabilan hubungan, bisa dari pihak keluarga juga mungkin terlalu banyak ikut campur, bisa jadi juga memang mungkin benar ada pengkhianatan. Atau mungkin juga dari perasaan kalian yang jenuh, memudar, banyak kan gitu loh. Nah, kalian yang tahu, kalian masuk ke bagian permasalahan yang mana gini. Yang jelas ada permasalahan dalam hubungan kalian yang sebenarnya membutuhkan kejujuran satu sama lain untuk mau mengakuinya. Jadi nggak main belakang. Ya. Satu contoh aja ya, bahwa permasalahan dalam hubungan itu bukan sekedar tentang selingkuh atau tidak selingkuh. Misalnya, ya aku kasih contoh satu gitu ya. Misalnya gini, pasangan kamu berat sebelah ke keluarganya. Jadi dia bisa jadi mungkin ya ngasih penghasilannya ke keluarganya secara sembunyi-sembunyi dari kamu. Masalah nggak itu? Masalah kan? Masalah pada saat kamu nggak suka dengan cara dia gitu. Kamu ngerasa dibohongi, ngerasa dia nggak jujur. Bisa jadi kan opsi masalah seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi intinya, apapun masalah kalian, itu dibutuhkan kejujuran satu sama lain untuk bisa mengakui, untuk bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Bukan dengan cara sembunyi-sembunyi seperti Seven of Swords ini. Gitu maksudku. Ya. Yang perlu kita pahami ya, dan perlu kita ingat ya, bahwa untuk bisa keluar dari suatu permasalahan, yang dibutuhkan adalah salah satunya adalah fokus. Ya. Fokus dengan tujuan dan tidak menyerah. Boleh jadi badai yang kita hadapi berat rasanya. Namanya juga badai, tapi harus ada keinginan untuk tidak menyerah. Itu yang harus kita ingat. Banyak dari kita, kalau ada masalah itu malah didiamkan. Memilih untuk menyerah.
banyak alasan tentang kenapa dia nggak bisa bergerak. Beginilah, begitulah, gitu. Nanti begini, nanti begitu. Nggak bergerak maju, tapi tetap mengeluhkan. Nah, itu. Jadi maksudku daripada terus mengeluh, dia begini, dia begitu, ya lakukan dong suatu perubahan. Jangan hanya diam, jangan hanya mengeluh. Hadapi. Ya. Kalau kalian memang berada dalam sudut pandang yang benar, perjuangkan sudut pandang kalian. Kalau ngelihat Knight of Swords di sini sih aku ngelihatnya lebih ke sudut pandang bahwa inilah saatnya untuk action. Inilah saatnya untuk bertindak. Bukan waktunya untuk menunda-nunda. Oke? Bukan saatnya kalian itu tenggelam dalam sebuah lamunan, dalam sebuah imajinasi. Oke, jelas ya? Dan ingat, untuk membicarakan dulu satu sama lain antara kamu dengan pasangannya, antara kamu dan pasangan kamu. Ya, di sini ada practice compassion. See things from a fresh perspective. Jadi ada baiknya kalian diskusi aja dulu dengan pasangan kalian, saling mendengarkan, saling curhat, kenapa sih dia begitu? Kenapa sih dia begini? Kenapa sih kamu begini? Kenapa sih kamu begitu? Gitu loh. Jadi coba dengerin dulu dari sudut pandangnya dia, dan dia juga mendengarkan dari sudut pandangnya kamu. Mungkin dengan saling mendengarkan satu sama lain, kalian malah jadi saling terbuka lagi, dan itu akan membuka jalan yang baru untuk kalian. Dengan kalian mau berdiskusi dulu dengan dia, ya, itu pun sebenarnya sudah merupakan suatu action. Sudah merupakan suatu perubahan yang kamu mulai. Suatu niat untuk bisa memperbaiki situasi. Masalah itu kalau didiamkan kan gak akan kelar toh. Ya apa kalian suka gitu berlama-lama dalam suatu masalah? Suka gak sih? Kalau masalah kita tuh gak kelar-kelar, dari tahun ke tahun masalahnya itu terus, itu terus, itu terus. Jawab aja di hati kalian masing-masing. Dan di sini aku coba ngutip ya. Aku pernah dengar suatu ayat. Ini ayatnya di agamaku sih, tapi kayaknya bagus buat semua sih gitu, bahwa Allah atau Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu pun gak mau berusaha. Gitu. Oke, itu aja dulu intinya. Kembali ke diri kalian masing-masing. Tindakan itu ada di tangan kalian masing-masing. Aku di sini hanya bisa mencoba untuk membuka sedikit aja pikiran kalian. Oke, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video aku. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye.